Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, wali santri beserta santri Pondok Pesantren Al-Hidayah yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, anak-anak kita semoga dalam keadaan baik, sehat, beserta Bapak Ibu tentunya. Semoga seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, 1 bulan lebih anak-anak berada di rumah, berada dalam pengasuhan dan pendidikan adab langsung oleh orang tuanya. Bapak dan Ibu, namun ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat untuk diri sendiri dan juga untuk Bapak dan Ibu beserta santri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para santriwan dan santriwati yang saya cintai, pendidikan anak adalah tanggung jawab utama ayah dan ibu, orang tua, lebih-lebih ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita, berarti kita dengerin, datang, siapkan telinga, siapkan hati yang bersih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu sendiri. Wa ahlikum, dan keluargamu. Siapa keluargamu? Istrimu, anak-anakmu yang ada dalam tanggung jawabmu. Naro, dari siksa neraka. Allah memanggil kita, memberikan perintah kepada kita untuk bertanggung jawab penuh terhadap anak dan keluarga kita. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah adzibuhum wa'allimuhum, didiklah mereka dengan adab dan ajari mereka ilmu agama. 2 hal, adab dan ilmu. Adab dan ilmu. Ini tugas Bapak dan Ibu sekarang di rumah. Bapak dan Ibu, kita berbagi tugas bersama-sama mendidik anak dan mendidik umat kita. Bapak dan Ibu bertanggung jawab kepada anak-anak Ibu, sementara kami lebih besar terhadap pendidikan umat. Kita bekerja sama Bapak dan Ibu. Semoga Allah meridhai kita semua. Tetapi catatan yang kami dapat, laporan yang kami terima, anak-anak kita memiliki perilaku yang tidak selayaknya di dunia medsos. Beberapa wali santri juga sudah menghubungi dan mengeluhkan perilaku anaknya. Bapak dan Ibu, ini catatan untuk kita bersama, dan saya
tekankan kepada bapak dan ibu wali santri. Ketika bapak dan ibu mengeluhkan perilaku anak yang seperti ini, yang harus Anda lakukan adalah introspeksi diri. Kesalahan itu memang anak kita keliru, tetapi kesalahan pertama adalah pada orang tua, pada bapak dan ibu yang salah. Kenapa? Karena bapak dan ibu, orang tua, telah banyak melanggar aturan Allah dalam mendidik dan mengajari anak, dalam mendidik adab, dalam mengajarkan ilmu. Ini dalam konteks di rumah bapak dan ibu. Berapa ayat yang sudah bapak dan ibu langgar? Ayat yang pertama tadi, agar kita mendidik dan mengajari anak-anak kita. Apakah sudah kita mengajari? Apakah kita sudah mendidik dengan adab? Apakah benar bapak-bapak, ibu-ibu rajin menjaga sholat 5 waktunya? Bagaimana hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Anda berperilaku kepada anak-anak? Kemudian pelanggaran berikutnya terhadap ayat yang lain. Bapak dan ibu mengeluhkan HP, mengeluhkan anak-anak yang terpasung oleh HP-nya, oleh gadgetnya, oleh gawainya, oleh komputernya atau laptopnya, mainan game, medsos yang tidak beradab. Laporan masuk banyak kepada kami, beberapa anak-anak kita berpacaran dengan lawan jenis, berfoto-foto, ada yang berfoto melepas hijab. Hilang apa yang sudah kami ajarkan di pondok. Kemudian Anda mengeluhkan, anak saya kenapa begini? Bagaimana caranya agar bisa lepas dari HP? Kesalahannya adalah Anda memberi mereka fasilitas tersebut sementara mereka belum berakal penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Jangan kamu berikan kepada orang-orang yang bodoh hartamu. Orang-orang yang bodoh maksudnya orang-orang yang belum sempurna akalnya, belum bisa memanfaatkan harta dengan sebenarnya. HP Anda, gadget Anda adalah harta. Karena Anda memberi, sementara Anda tidak mendidik. Mungkin Anda melarang, mungkin Anda ngomong, tapi Anda tidak mendidik, tidak memberikan keteladanan, tidak memberikan ketegasan. Akhirnya seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita harus bekerja sama. Kita harus rubah mindset kita. Bapak dan Ibu, kita bekerja sama mendidik anak-anak ini. Bapak dan Ibu datang ke pondok menitipkan anak kepada kami, jangan seperti mengantarkan baju kotor untuk dilondri. Pulang sudah bersih, pulang sudah beres, sudah soleh kayak malaikat. Tidak mungkin. Kita semua punya keterbatasan. Ini adalah waktu-waktu anak bersama ibu dan bapak. Itulah waktunya Anda mendidik dengan sebaik-baiknya. Apa yang kurang dari pondok, silahkan bapak dan ibu genapi. Silahkan digenapi apa yang kurang. Jangan hanya mengeluhkan, kenapa anak saya begini, apa di pondok tidak diajari. Diajari, Pak. Diajari, lebih keras dari bapak dan ibu mengajari, lebih terstruktur, lebih teratur. Tetapi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerak-gerikkan hati kita.
Allah yang membuat kita tunduk kepada Allah atau tidak. Kembali kepada masalah harta tadi. Anda yang memfasilitasi anak Anda untuk sedemikian, lalu sekarang menyesal kenapa anak saya HP-an terus, kenapa main game terus, kenapa begini, kenapa begitu. Kesalahannya ada pada Anda. Mereka belum berakal, mereka belum penuh sempurna, pemikirannya belum matang. Anda harus tegas. Itu pelanggaran. Ayat kedua. Yang berikutnya, kesalahan lagi adalah Anda tidak jujur kepada Allah. Ketika memberikan fasilitas tadi, Anda berdalih agar mudah komunikasi, agar mudah mengontrol anak saya. Apakah benar itu? Agar bisa belajar online, apa iya betul? Kalau memang itu, mari cukupkan sebatas itu. Beri dia HP yang bisa komunikasi, Bapak bisa menelpon, bisa SMS, cukup. Untuk online, keperluan online, batasi. Anak-anak santri kita sudah kami ajari, Pak. Semampu kami ajari di pondok, kami ajari ilmu, kami ajari adab. Tetapi bapak dan ibu yang membatalkan ajaran itu di rumah. Tapi bapak dan ibu yang membatalkan ajaran itu di rumah sehingga seperti ini sekarang. Tidak ada keteladanan di rumah. Anak tidak melihat ayahnya sebagai orang yang menjaga sholat 5 waktu. Tidak melihat ibunya sebagai orang yang menjaga kehormatan. Tidak melihat ibunya, bapaknya membaca Quran. Tidak melihat bapak ibunya punya karakter yang baik. Bagaimana? Maka bapak dan ibu, nasihat saya untuk diri sendiri dan bapak dan ibu wali santri semua, yang pertama adalah istighfar, taubat dulu nih. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kurangan kita. Mohon ampun. Mohon ampun, bertobat kepada Allah atas pelanggaran ayat-ayat yang sudah kita lakukan tadi. Berikutnya, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Bapak dan ibu, tantangan kita ke depan jauh lebih berat. Anak-anak kita akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Kalau kita tidak membekali ilmu agama, tidak membekali adab-adab kemuliaan, apa jadinya nanti? Apa bapak dan ibu ingin anak-anak ini menjadi musuh? Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anakmu itu ada yang menjadi musuh kamu. Fahdharuhum, maka hati-hati kepada mereka. Musuh, menyelisihi bapak dan ibu, menyelisihi urusan agamanya. Hati-hati. Kita khawatir anak-anak kita akan mencegat kita besok masuk surga. Terhalang kita masuk surga karena kita tidak mengajari mereka, tidak memberi adab. Bapak dan ibu, Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, mana hala waladan nahlan afdal min adabin hasan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih afdal daripada adab yang baik. Adab. Mungkin bapak dan ibu bukan guru agama, tapi Anda adalah seorang muslim yang insya Allah punya adab. Ajarkan itu. Adab dalam arti ketegasan, keteladanan,
kebaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, mari kita terus, setelah kita beristighfar, kita memperbaiki maksud, kejujuran dan niat kita kepada Allah. Lakukan adab kita, tegas kepada anak, terukur, tegas terukur demi kebaikan mereka. Sekarang kita tega, itu lebih baik daripada nanti mereka akan membuat masalah. Dalam waktu yang dekat, anak-anak akan masuk kembali ke pondok. Kalau bapak dan ibu tidak bisa mengkondisikan, mereka akan susah diajak kembali ke pondok karena sudah teracuni oleh gadgetnya, sudah teracuni oleh game dan lain sebagainya. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya adalah bapak dan ibu akan menyesal karena mendapati anak-anak berperilaku yang buruk, akhlak yang buruk, omong kotor, sering marah, dipanggil tidak mendengar, tidak membantu orang tuanya, waktunya terbuang sia-sia. Belum lagi pergaulan yang tidak dapat terkontrol. Lihat sekarang anak-anak yang keluar bersama lawan jenis, berpacaran dan lain sebagainya. Apa Anda ingin pulang, anak Anda bunting? Atau pulang, Anda membuntingi anak orang? Dan lain sebagainya, sebagai contoh, sebagai misal saja. Tegas sekarang, bismillah, mohon. Kemudian mohon tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon tolong, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang bisa. Seorang ulama diriwayatkan berdoa, Allahumma inni ajiztu an islahi waladi fa aslihu li. Ya Allah, saya enggak mampu memperbaiki anakku, maka perbaikilah dia untukku ya Allah. Doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tadarruk kepada Allah, jangan hanya berdoa minta rezeki yang banyak, duit yang banyak, bisa bayar utang. Ini anak kita ini aset lebih besar daripada harta, daripada tanah. Mereka lah yang akan mendoakan kita. Bapak dan ibu meninggal, biar mereka yang menyolatkan. Biar mereka yang menyolatkan. Biar amal soleh yang dilakukan anak-anak bapak dan ibu adalah menjadi amal jariah bapak. Bapak di dalam kubur, ibu dalam kubur, tapi anak bapak dan ibu soleh, hafal Quran, adab yang baik. Semua amal soleh yang dilakukan anak, orang tua dapat pahalanya. Bapak dan ibu, terima kasih. Mohon maaf atas kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Tetapi bismillahirrahmanirrahim, saya menginginkan kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.